Shalom saudara, haleluya. Selamat datang ke siri renungan surat Korintus yang pertama. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai Anda. Kita lihat surat Korintus bab 3 ayat 16 dan 17 yang bertajuk Anda adalah bait Allah. Mari kita baca ayat yang ke-16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Demikianlah firman Tuhan. Paulus telah mengatakan dalam ayat-ayat sebelum ini, kita adalah bangunan Allah dalam ayat 9-nya, dan Yesus adalah dasar kita. Kita harus berhati-hati dengan cara kita mendirikan bangunan kita, karena semua pekerjaan kita akan diuji api pada hari Tuhan. Dan sekarang, dalam melanjutkan perbicaraannya tentang bangunan, Paulus mengatakan kita bukan sekadar bangunan biasa, tetapi kita adalah bait Allah. Amin. Bait Allah adalah kediaman Allah, rumah Tuhan. Sekiranya kita sadar kita adalah bait Allah, lebih-lebih lagi kita harus menjaga hidup kita dan bagaimana kita membangun hidup kita supaya Tuhan berkenan diam dalam kita. Paulus bertanyakan dalam ayat ini, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Nah, saudara, pertanyaan ini menyadarkan kita bahwa kita bukan sekadar seorang Kristen. Tidak tahukah kamu? Itulah pertanyaannya. Kita tidak boleh menjadi seorang Kristen yang menjalani hidup yang biasa, seperti orang duniawi. Kita adalah bait Allah, dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Ini adalah suatu perubahan besar yang tak pernah terjadi di dalam perjanjian lama dan dengan mana-mana agama atau kepercayaan, di mana Allah sendiri hadir dan mengambil tempat kediamannya di dalam manusia. Haleluya. Saudara, dalam perjanjian lama, bait Allah itu adalah kudus. Bait Allah yang paling besar dan yang paling mengkagumkan dalam perjanjian lama telah dibina oleh Raja Salomo. Namun, walau betapa besar bait Allah itu, ia tidak dapat menampung kehadiran Allah yang maha kuasa dan maha hadir. Dan tidak ada seorang pun yang dapat masuk ke dalam ruang maha kudus kecuali imam besar. Dan persiapan masuk adalah sangat ketat dengan banyak ketetapan yang harus dipatuhi. Itulah tempat kediaman Allah, tempat yang maha kudus. Tetapi sekarang dalam perjanjian baru, Allah memilih untuk diam dalam hidup kita. Wow, saudara, ini menunjukkan bahwa Allah telah membersihkan, telah menyucikan dan menguduskan dan melayakkan kita untuk menjadi tempat kediaman Allah. Amin. Maka saudara, kita harus menjaga hidup kita. Allah telah memberikan dirinya untuk diam dalam kita. Kalau Allah memberikan dirinya diam dalam kita, kita juga harus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan sepenuhnya. Paulus berkata dalam Roma 12 ayat yang pertama ini, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Haleluya. Jadi saudara, sangatlah penting
kita menjaga kekudusan hidup kita. Orang-orang kudus dalam perjanjian lama sangat menghormati bait Allah. Imam besar dalam perjanjian lama memberi perhatian terperinci dalam membuat persiapan untuk masuk ke dalam ruang Maha Kudus Allah. Jadi, kita juga tidak boleh kurang dalam usaha kita menjaga kekudusan hidup kita, supaya dapat terus menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Maka saudara, penyembahan kita bukan lagi sekali seminggu dan terhad di gereja. Penyembahan kita adalah setiap hari, setiap waktu, setiap masa. Yaitu apabila kita terus menjaga hidup kita dan mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan setiap hari. Apa yang kita lakukan setiap hari menjadi penyembahan kepada Tuhan. Pekerjaan kita adalah penyembahan kepada Tuhan. Hidup kita adalah penyembahan kepada Tuhan. Karena kita melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Saudara, apabila kita memiliki kebenaran dan pemikiran ini, adakah kita akan berbuat jahat? Tidak, saudara. Kita akan berubah. Kita akan menjaga kekudusan hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Ya, tambahan lagi Paulus berkata dalam ayat 17. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus. Dan bait Allah itu ialah kamu. Saudara, Allah sangat menjaga kekudusan bait Allah. Karena bait Allah itu adalah tempat kediamannya. Seperti rumah kita sendiri, kita akan menjaga kebersihannya. Maka satu tanda bahwa seseorang itu benar-benar telah percaya dan selamat, dia akan menjaga kekudusan hidupnya. Dari kekudusan hidupnya, dia akan melakukan apa yang benar dan yang berkenan kepada Tuhan. Nah, itulah juga bahan-bahan yang digunakan untuk mendirikan bangunan kita, yaitu yang kita belajar dalam petikan sebelum ini, yaitu membangunkan bangunan kita dengan emas, perak, dan batu permata yang dapat bertahan. Kita tidak boleh jadi Kristen biasa. Kalau kita sudah sadar kita adalah bait Allah, kita harus melakukan yang terbaik, mengusahakan yang terbaik, supaya kita dapat mendirikan bait Allah yang dapat memuliakan nama Allah kita. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai Anda. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah, yang kami puji dan kami agungkan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Kami sadar dan kami mengaku kami sekarang adalah bait Allah yang suci. Dan Roh Allah sekarang diam di dalam kami. Dan karena itu kami harus menjaga kekudusan hidup kami, supaya kami dapat senantiasa mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Bapa. Sekiranya ada perkara yang kami lakukan itu tidak berkenan, ya Bapa, bertindaklah sesuai dengan kebenaran-Mu. Engkau akan membinasakan apa saja yang membinasakan bait Allah, supaya kami sebagai bait Allah akan kekal kudus untuk kemuliaan Allah Bapa. Haleluya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus yang termulia, kami berdoa dan ucap syukur. Amin.